ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bupati Sampang dan juga Wakil Bupati Sampang beserta jajarannya, dan saat ini beliau juga mematuhi peraturan keprotokolan kesehatan dengan diperiksa suhu tubuh sebelum memasuki ruangan ini. Ikuti dan dengarkan sambutan dan Bupati Sampang. Yang terhormat Bapak Haji Selamat Junaidi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Sampang, Bapak Kopinda, Kabupaten Sampang, Pak Kapolres, Pak Bajari, Pak Dandi. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Sampang, yang saya hormati Bapak Sekda, yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, para punyai yang hadir. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebut satu persatu, namun tidak mulai hormat kami. Pertama-tama, mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT. Pada siang ini kita bisa mengikuti acara harapan vaksinasi pencegahan COVID-19 di Sampang dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya selalu salam, semoga tidak sudah dilimpahkan kepada Tuhan sesama Muhammad sesuai perintah dan sampai-sampai. Para hadirin, rapat vaksinasi siang ini adalah tentunya kami sebagai kepala daerah Kota Sampang ingin menyamakan persepsi bagaimana perkembangan terkini di Kota Sampang dan bagaimana pencegahan ini tentang kita mengantisipasi pencegahan COVID-19 ini. Kami pemerintah daerah tentunya menerima surat edaran dari Menteri Dalam Negeri, termasuk Presiden dan Gubernur Provinsi Jawa Timur. Kami selalu berkoordinasi bagaimana perkembangan di daerah atau kabupaten masing-masing. Kami selalu update itu. Maka dari itu kami perintahkan seluruh stakeholder yang ada, termasuk Kepala Dinas Kesehatan dan lain-lain. Kami membuat satgas penyebaran COVID Corona di Kota Sampang. Satgas ini terdiri dari anggotanya dari pemerintah daerah Kota Sampang, ada Pak Kapolres, anggotanya ganti dan lain-lain. Tentunya ada juga memang relawan yang ikut. Kami bergerak kemarin mulai dari kabupaten sampai ke desa, tentunya di seluruh pondok pesantren, bagaimana kita mengantisipasi penyebaran tersebut. Karena kami sayang ketika virus ini masuk ke Sampang dan ada masyarakat kita terdampak di Sampang. Tadi disampaikan oleh Kadinkes bahwa penyebarannya sangat masif dan cepat. Jadi perkaliannya kalau satu terindikasi atau terdampak, maka 10 kali sebulan ini akan berdampak luas. Maka kami selalu koordinasi dengan Gubernur bagaimana mengantisipasi, karena saya tidak mungkin khusus Sampang itu kita melockdownkan ini karena dampaknya sangat berat untuk kita beroperasi satu daerah. Pertama adalah kita harus saling mengurung diri. Kedua, ketika kita tidak ada kegiatan, maka perekonomian Kabupaten Sampang akan sangat berdampak. Maka saya pastikan stok pangan 9 pokok kita, saya pastikan masih aman. Termasuk kemarin kita koordinasi dengan Dinas Perdagangan memastikan harga para pokok tersebut. Apalagi kita akan menghadapi Lebaran dan puasa. Maka dari itu kami pastikan di Kabupaten Sampang aman terkendali. Nah, kalau Sampang lockdown atau Madura, ketika 4 kabupaten ini terpapar virus COVID-19 atau ada beberapa orang yang memang dinyatakan positif, maka Madura lockdown. Kalau lockdown Madura, maka kita akan terisolir. Kebutuhan pokok kita masih banyak mengambil dari atau impor dari daerah lain. Contohnya kayak beras kita masih ngambil ke daerah
Lamongan atau Jepang atau yang lain. Maka saya harap dan saya minta dukungan kepada seluruh para ahli ulama, tokoh masyarakat untuk bersama-sama menyatukan persepsi bagaimana kita mengantisipasi penyebaran COVID-19 tersebut. Itu. Pemerintah daerah tentunya kita sering informasi bagaimana untuk masih penyebaran. Saya perintahkan siapapun yang datang ke Kabupaten Sampang harus antisipasi. Ya, antisipasi termasuk saudara-saudara kita yang sekarang merantau, karena memang di Jakarta lockdown, tidak ada kegiatan, maka teman-teman merantau yang ada di Jakarta mereka pulang ke Sampang. Tentunya bagaimana kita mengantisipasi, maka kita sudah koordinasi dengan Dishub dan lain-lain. Bis ini kadang-kadang kalau turun di Sampang mereka tidak masuk terminal, mereka turun di Jogi atau di Barisa atau tempat yang lain. Maka saya perintahkan wajib hukumnya masuk terminal. Ketika sampai terminal kita cek kesehatannya. Setelah cek dinyatakan aman, baru dipulangkan ke rumah masing-masing. Itu antisipasi pertama. Nah, banyak hal-hal yang sangat krusial sebenarnya di Sampang. Tentunya ada agenda-agenda yang memang agenda tahunan di Sampang, termasuk Isra dan intihan. Ini yang menjadi masalah kami sebagai pemerintah daerah, karena tentunya sesuai dengan surat edaran, kalau dari Kapolri nanti biar Pak Kapolri sedang bicara, kami dari pemerintah pusat, tentunya dari Menteri Dalam Negeri dan edaran Ibu Gubernur, tentu perlu kami sampaikan juga. Kami ini sekarang, kami pribadi pemerintah daerah sudah membuat edaran untuk membolehkan dan memperbolehkan ada perkumpulan atau kerumunan massa. Tentunya ini semua kita lakukan demi kebaikan kita bersama. Kami tidak akan pernah membatasi kegiatan keislaman tentu, tapi kita berusaha untuk membatasi pergerakan masyarakat untuk melakukan atau berkumpul bersama lebih dari 30 orang. Itu sifatnya surat edaran. Tentunya ketika nanti karena penyebaran COVID ini tadi dikatakan sangat cepat dan masif, maka langkah kami membatasi kerumunan orang. Maka di suatu himbauan kami tidak boleh membatalkan wudhu. Gitu. Insya Allah kalau kita tidak batal wudhu, kita tidak gampang untuk berbuat yang enggak, apalagi menyentuh yang sifatnya najis. Ini masukan juga dari salah satu ulama kita juga dari Kinurul Jannah, bahwa salah satu himbauan kami di sana. Tentunya yang kami perbuat dari kabupaten atau kota daerah ingin masyarakat kami selamat, ingin masyarakat kami tidak ada yang terdampak virus tersebut. Karena kalau meninggal pun, kalau sudah dinyatakan positif, dibungkus, dilaminatin, dimasukkan ke kuburan. Itu dampak daripada virus. Jadi saya harap jangan meninggal dengan virus. Kita meninggal dengan penyakit biasa saja. Orang yang lain pun dilarang, yang membesuk pun dilarang. Ini ada temannya Pak Gajari juga di daerah. Betul Pak. Pak Gajarinya sakit, Kapolres besuk, semuanya besuk, Forkopimda terpapar semuanya Forkopimdanya. Ini artinya ketika pasien tersebut sudah dinyatakan positif corona, maka tidak diizinkan siapapun untuk membesuk. Kasihan, dampaknya luar biasa. Maka dari itu kebijakan daripada pemerintah pusat, provinsi maupun daerah ini tentunya bukan kita membatasi untuk bagaimana kita beribadah. Tidak ada sama sekali. Karena saya paham tradisi Madura khusus Sampang itu memang ada kegiatan-kegiatan keislaman, termasuk Isra dan intihan tersebut. Kami pemerintah daerah sudah membuat surat edaran. Tentunya ini edaran ini sampai ke desa, saya minta ke desa kemarin,
dan penanganan pencegahan juga kita fokuskan dari kabupaten kita sampai desa juga, termasuk pondok pesantren. Nah, kalau bicara pondok pesantren, itu bukan kewenangan kami untuk bagaimana mereka juga merumahkan. Malah saya berpikir ketika anak didik kita atau santri kita liburkan, malah dampaknya juga berat juga. Ketika anak santri ini kita liburkan atau kita rumahkan, bukan malah mereka belajar di rumah, malah kadang-kadang karena masa diliburkan malah kemana-mana, termasuk bepergian ke daerah yang memang sudah dinyatakan zona merah, Surabaya maupun yang mana. Kemarin isu-isu di daerah Surabaya ada yang memang yang indikasi ya, karena demam dan pilek juga, maka ada permintaan dari masyarakat Surabaya untuk mengusir. Pak. Kalau sampai ada pengusiran, maka sementara anak tersebut asli Gunung, kebetulan dia kuliah di Malang, baru pulang ke Malang sakit di rumah kos-kosan di daerah Surabaya, pengusiran Pak. Ada juga kemarin isu anak Nurul ya, yang dipastikan katanya positif. Mereka datang ke Mekasan ke salah satu saudaranya di Sukabumi dan lain-lain. Banyak informasi yang bias, maka saya perintahkan kepada Menteri Pendidikan untuk mengurusi anak Nurul tersebut sampai ke Rumah Sakit Saiful Anwar terakhir. Kita koordinasi dengan Rumah Sakit Saiful Anwar, ternyata alhamdulillah negatif dan anak Nurul tersebut sudah pulang. Maksud saya isu-isu yang kayak gini tadi nggak boleh juga dapat WA bahwa di Umpul ini akan ada atau akan mengadakan acara pengajian. Penceramahnya Yaksan Jamal. Informasi yang beredar hoax tentunya bahwa pengajian tersebut atau kiai itu ditangkap sama polisi. Hal-hal yang begini yang perlu kita antisipasi Bapak atau para ahli ulama, para kiai atau para tokoh masyarakat yang hadir. Jangan sampai dengan kepastian masyarakat tentang bagaimana kita mengantisipasi peredaran COVID-19. Tugas kami sebagai pemerintah daerah, tugas para ahli ulama, mari kita samakan persepsi, samakan pemahaman kita bagaimana kita mengantisipasi penyebaran tersebut. Mungkin itu nanti karena ada rapat koordinasi, nanti akan ada tanya jawab barangkali dari para ahli ulama, ada hal-hal yang perlu disampaikan atau sebelumnya nanti Pak Kapolres juga akan menyampaikan. Mungkin itu yang kami disampaikan. Akhiran berkali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas berkat rahmat Allah, atas nikmatnya yang sering saya sampaikan. Nikmat yang paling mulia kalau menurut saya adalah nikmat sehat. Karena kalau kita tidak memiliki nikmat sehat, mungkin tidak bisa melakukan kegiatan ibadah khusus. Yang kami hormati, bisa balik Pak Buat Mohon, yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami takdiri, para ahli ulama, para kiai, para habaib, para bunyai, dan terkhusus pimpinan Forkopimda dalam hal ini Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan Pak Ketua Dewan serta Forkopimda dan peserta undangan sekalian. Pertama yang kami sampaikan, saya singkat-singkat saja. Ini sudah beredar, kalau menurut saya fitnah. Saya sendiri juga, kakek saya, bapak saya di Pamekasan, kalau kakek saya aslinya Sampang, dulu ngaji Pak. Dulu kalau ngaji kalau salah dicambuk pakai rotan. Jadi kalau ada nyampe ini sudah beredar. Ada penahanan kakaknya Kiai Taib Sebana. Nah ini sudah muncul di grup-grup. Kalau ada upaya dari khususnya pihak kepolisian
melakukan penangkapan khususnya Kiai. Saya tegaskan di sini, saya bertanggung jawab penuh atas penangkapan dan penahanan. Saya tegaskan tidak ada. Kepolisian bekerja dengan unsur Forkopimda dalam hal ini melakukan kegiatan pencegahan terhadap dampak virus corona. Bagi saya, resiko utama, ya mohon maaf ini ada Pak Dokter, bukan saya mengaku dengan Pak Dokter. Resiko pertama mendekati kematian sebetulnya dokter, karena dokter ini paling dekat dengan tingkat resiko atau high resikonya, tingkat kematiannya lebih dekat di Pak Dokter. Maka dalam hal ini saya mohon izin dengan senior kami Pak Dandim berupaya mencegah masyarakat. Mohon kiranya para alim ulama, para kiai dalam kegiatan ibadah mungkin bisa diambil sikap, bisa dikurangi aktivitasnya, ya mohon izin. Kita tidak tahu sebetulnya, kalau dalam naluri saya sendiri dengan kita seorang muslim, saya kalau sholat saya sampaikan, Pak mohon maaf ya, jadi nanti Bapak terjangkit virus, mungkin saya terindikasi virus, karena paling rentan jabat tangan ya Pak, nanti Bapak positif, atau sebaliknya Bapak positif akhirnya nular ke saya, karena virus ini kita tidak tahu, ini lebih ekstrim, langsung mematikan ini Pak. Bahkan kemarin anak saya panasnya tinggi, saya kira kena corona, panasnya mendekati 4 Pak Dokter. Saya langsung mengucap nawa itu, kalau kamu mati sama saya pegang anak saya Pak Dokter. Setelah dicek lab, rupanya anak saya alhamdulillah, kalau dulu bukan alhamdulillah, kalau sekarang alhamdulillah, rupanya di situ malaria Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi. Yang terhormat Bapak Bupati Sampang, Bapak Wakil Bupati Sampang, yang menghormati Forkopimda, ya kami hormati dan yang kami dengarkan para alim, para ulama, para sumber pesantren yang dari agama Islam, Bapak Ibu sekalian, kiranya saatnya kita untuk memasuki diskusi ataupun tanya jawab atau berseling bahkan untuk meningkat waktu dan mengefektifkan. Kita bagi beberapa sesi. Sesi pertama kita mulai dengan 3 penanya terlebih dahulu. Barangkali untuk kesempatan sesi pertama kami persilakan di pertanyaan dulu dari Pak Ali Ulama Delegator. Saya Fakir Muhammad Kuti dari Pondok Pesantren Abu Bulan. Singkat saus, mungkin untuk lembaga-lembaga yang besar sudah ada rencana atau wacana untuk mempercepat hiburan. Namun yang dipermasalahkan sekarang mungkin antisipasi dari pondok-pondok besar sudah maksimal. Namun yang kita khawatirkan itu lembaga-lembaga kecil atau madrasah-madrasah yang jauh dari jangkauan. Apakah ada upaya juga untuk memberi pengertian atau sosialisasi kepada mereka atau pengasuhnya untuk memperhatikan segala kegiatan yang sifatnya ada kerumunan, karena mungkin yang lebih tahu itu ya ke orang-orang yang ada di pedalaman atau yang dekat gunung seperti saya Pak. Jadi ada tempat-tempat kita sebelum ada laporan atau ada data-data yang kita terima banyak itu orang yang bertanya kepada kami. Bahkan pertanyaannya mungkin sangat ini ya, sangat memperhatinkan buat kita. Kalian pakai bahasa Madura saus kan itu ada. Kan itu katanya sekali itu, Kiai. Kenapa benda penyakit asma corona? Sekali itu. Artinya memang mereka seakan-akan corona itu bukan penyakit atau hanya isu-isu saja. Maka mungkin kita kalau bisa dari pihak Pemkab atau yang lain mungkin untuk ke daerah-daerah yang jauh dari jangkauan yang ada di kota ya. Mungkin demikian dari saya ya, terima kasih. Kalau tidak sebagai ulama kiai yang nyumpul dan kesediaan podo malah masyarakat intihan dia sebagai pengundur sendiri itu dah karena sakit lembaga setumpuknya di seluruh lembaga sekeluar negeri pun momen dengan modern mau kesehatan itu tapi rasa apa lah itu sekali itu
Jadi pun kayak mana ada, insya Allah sendiri aja deh. Bakul kelakuan dengan sedikit ini, batasi sedikit ini, bakul saya detik ya. Jadi dan boleh ngekode kayak petegas memang kenji undur sampai kan. Boleh sawah. Jadi kalau kayak Syafi'i juga setuju. Karena umum kiai ngabar itu sudah cuma berarti. Aku gak gitu oke. Mana muda mungkin ada sedang ngabar wah kok aku udah pernah bukti. Sampai asal panggil oke. Jadi yo oleh kayak amal pada jasa berinstruksi ke bawah cuma kita ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat para ulama, para kiai, para bunyai, yang terhormat Bapak Bupati dan para Bapak Forkopimda dan Pak Sekda. Alhamdulillah pada saat ini masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kesehatan, bisa berkumpul dalam acara rapat koordinasi dalam masalah penanggulangan masalah corona. Langsung saja, pertama dari saya Al-Fakir Haji Syafi'uddin Abdul Wahid menyampaikan terima kasih kepada pemerintah sampah, terutamanya baik dari Bapak Bupati dan Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan Pak Dirjari, dan juga Dinas Kesehatan yang ikut andil dengan susah payah dan sungguh-sungguh untuk menangkal datangnya penyakit virus corona di Kabupaten Sampang. Alhamdulillah sampai saat ini rupanya saya lihat tadi masih hijau ya, Sampang. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap hijau. Amin, amin. Karena ini sebetulnya Bapak para kiai si hadir sama kayak itu kita juga itu pada kategori musibah nasional lagi. Maka ketika itu pada sesuai pada kedua Al-Quran Zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas la'allahum yarji'un. Yaitu kita ikhtiar batin sesuai situasi para kiai itu. Maka kita dalam kedepan musibah pertama kita butuh ikhtiar batin, membanyak permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membanyak baca istighosah, baca sholawat dan lain-lainnya, yang mana di pesantren-pesantren sudah dijalankan di mana-mana madrasah-madrasah seperti sholawat burdah. Kalau sebagian di daerah jalan kaki keliling kampung sambil lalu baca sholawat burdah. Ada yang dibaca di musola atau di aula atau di tempat masing-masing. Kalau lihat ayat yang tadi di kejadian musibah dengan adanya virus corona, ini sebetulnya apa yang disampaikan seperti Kefaror tadi betul. Karena apa? Karena perbuatan dari manusia sendiri, perbuatan dari manusia bima kasabat aydinas. Jalan keluar pun kenapa? La'allahum yarji'un. Allah Ta'ala memberi peringatan dengan taubat, kembali ke Allah, membanyak baca istighfar. Itu di antara ikhtiar batin. Selain ikhtiar batin, kita harus ikhtiar melaksanakan ikhtiar zahir sesuai petunjuk dari Dinas Kesehatan. Memang ahlinya sesuai ampun yang tadi disampaikan panjang lebar. Seperti Sampang ini zona hijau atau masih hijau atau merah atau kuning, ini yang tahu kan Dinas Kesehatan. Kita serahkan ke sana aja. Seterusnya kembali ke masalah. Kalau ikhtiar batin, ikhtiar zahir, kita usaha bagaimana penyakit corona tidak masuk ke Sampang dengan cara sesuai dengan anjuran edaran di Bapak Bupati
tidak berkumpul lebih berapa pun tidak 30 karena rentan ada virus masuk. Betul. Karena apa? Karena dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Firrah minal majdud, firaraka minal asad." Firrah minal majdud, firaraka minal asad. Lari kamu dari penyakit yang menular. Hindari penyakit menular. Kalau ada orang punya penyakit menular seperti gula, lepra, dan termasuk amon, corona dan semacamnya, oleh Nabi suruh menghindar. Firaraka minal asad, seperti menghindar bakteri jadi singa. Jadi maka dari Kadito Kadito sesuai petunjuk dari Dinas Kesehatan dan dari Bupati tidak berkumpul banyak orang karena rentan nular sesuai dengan anjuran Nabi SAW. Cuma masalah macam itu laras ada tradisi dan kearifan lokal di Madura, khususnya di Rempang, ada impihanan Pak Bupati. Ada impihanan yang 1 tahun hanya 1 kali oleh wadis murid, wali santri, dan juga oleh siswa santri. Kadit Serpa. Tiap tahun ada wisuda, ada kegiatan pengajian, ada lomba, ada semacamnya. Kalau kita para kiai dan dengan pihak pemerintah untuk meniadakan atau ditunda untuk bulan depan atau bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah, kita setuju. Sebetulnya kalau TV kan itu ada impian dan hal tanggal 17 bulan Sya'ban, tapi masih menunggu kesepakatan Arimakit. Kenapa kesepakatan bersama menerbit sesuai dalam jalbul mafasid maupun demut ala jalbil masalih. Oke, menerbit kita kebiasaan untuk kita berbuat untuk tidak merajalenanya penyakit corona di Sabah. Dalam sabab sekali itu memang gadis tahu umpamanya pada ngaki berintihan atau kegiatan Isra Mi'raj atau mau pengantin. Setiap orang bulan Sabah juga ada pengantin, banyak pengantin. Sekali maaf tidak dapat undangan dari keluarga almarhum Kefana tanggal 29. Kemarin di telepon jaga kiai karena oleh pemerintah dianjurkan tidak berkumpul banyak orang. Berarti alhamdulillah kan. Berarti keluarga Rifana itu ampun mengikuti edaran dari Bapak Bupati. Cuma mungkin tinggal intihan kan kita ini kesepakatan dari para kiai dan juga para sehadir kan. Karena kan itu ini umpamanya bisa diparengaki dengan syarat yang ketat. Seperti betul tanam, pakai masker, alam punah jarak, dipakai itu adalah semeter umpamanya pun. Cuma kan agak sulit jadi mengenai dengan kisah yang pelosok. Sekarang itu saya katakan dari Tenggala menerbit berdampak dari kiai selain kan. Arah terkait dengan COVID. Yang kami hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Forbida, Bapak Sekda, para kiai, para ulama, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Singkat, saya akan menyampaikan terkait dengan kondisi terkini COVID-19, Bapak Ibu sekalian, para kiai, para ulama.
Jadi paparan kami ini dalam rangka untuk menyamakan persepsi, ya, biar tidak ada kepanikan, biar tidak ada kegaduhan di Kabupaten Sampang. Karena rupanya COVID ini sekarang lagi populer dan sangat sensitif, Bapak Ibu sekalian, sangat sensitif. Jadi apapun yang terkait dengan keluhan, apalagi ada demam, ada batuk pilek, itu langsung dihubungkan dengan corona. Ya. Ini luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Oleh karena itu kita mencoba memberikan penyamaan persepsi, pemahaman yang sama apa itu COVID Bapak Ibu sekalian. Jadi COVID ini berawal di Wuhan, di Cina. Kebetulan memang pada waktu itu penyebarannya sangat luar biasa di sana, sehingga kemudian menyebar hampir seluruh negara di dunia. Jadi beberapa negara atau tidak ada satupun negara yang tidak luput dari penyebaran corona ini, Bapak Ibu. Termasuk Indonesia. Walaupun mungkin di awal-awal Bapak Ibu sekalian, Indonesia mendeklar mungkin corona tidak akan sampai masuk ke negara yang kita cintai, tapi ternyata masuk juga, ya, masuk juga. Ini kalau katanya komandan, seandainya musuh kelihatan langsung ditembak, gitu ya. Ini nggak kelihatan Bapak Ibu, abstrak, jadi nggak kelihatan, mikro, ya, mikro. Apalagi dengan kondisi karakter di negara Indonesia. Sedikit saya akan memberikan gambaran mengenai COVID-19. Jadi COVID-19 ini disebabkan oleh virus, ya, namanya saja COVID. COVID itu adalah corona virus disease. Jadi penyakit yang disebabkan oleh virus, Bapak Ibu sekalian. Kenapa 19? Karena ditemukan pada tahun 2019. Ya. Seandainya ditemukan tahun 2020 akan dinamai COVID-20. Ya, ini tidak menyamakan dengan musikal kita Dewa 19 ya. Jadi COVID-19 sama, hampir sama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, keluhannya itu adalah kalau dia menyerang seseorang, keluhannya yang pertama adalah demam. Ya, panas Bapak Ibu. Panas 38 derajat Celcius atau sama dengan. Jadi corona itu reseptornya itu ada di tenggorokan Bapak Ibu. Cantolannya itu ada di tenggorokan, sehingga menyerang tenggorokan. Tidak hanya tenggorokan, tapi juga alveoli, gelembung-gelembung udara di paru-paru. Jadi nyantol juga di situ reseptornya. Ya, jadi reseptor atau cantolannya ada di gelembung paru-paru, sehingga virus itu berkembang biak di sana. Ya. Jadi menyerang organ-organ itu, tenggorokan, kemudian paru-paru. Nah ini ditunjukkan dengan keluhan. Yang pertama demam, ya, kemudian batuk pilek. Kalau berlanjut akan sesak karena menyerang parenkim atau paru-paru. Ya, kalau sudah infiltrat. Nah ini yang menyebabkan kematian Bapak Ibu, karena paru-parunya diserang. Ya. Kalau TBC itu agak lama, ya, masa ininya agak lama, kronis. Tapi kalau corona ini akut Bapak Ibu, ya. Jadi hampir sama dengan virus-virus yang lain, influenza misalnya, ya, itu biasanya keluhannya sama seperti itu. Lanjut aja. Masa inkubasi dari virus ini itu selama 14 hari Bapak Ibu, 14 hari, ya. Jadi cukup lama untuk menyebarkan kepada yang lain, ya. Sekali lagi karena kita memang budaya tradisinya agak beda dengan negara yang lain, padahal negara lain itu saja penyebarannya sangat cepat, apalagi sudah masuk ke Indonesia. Saya akan coba sampaikan nanti angka-angkanya Bapak Ibu. 2 bulan sudah sedemikian cepatnya perkembangan
Indonesia. Lanjut aja. Keduanya lanjut aja. Kelompok umur Bapak Ibu, jadi tidak hanya menyerang kepada kelompok umur tertentu, hampir rata, mulai dari umur 10 sampai 19 sampai dengan lansia. Jadi tidak hanya lansia, kalau awalnya itu menyerang lansia, dan yang banyak meninggal ya pada waktu awal-awal kejadian itu umur-umur lansia. Sekarang sudah sekitar umur muda 20-30 sudah ada juga yang meninggal. Walaupun memang ada underlying disease ya, ada penyakit penyerta ya. Tapi luar biasa Bapak Ibu ya. Ini tidak hanya menyerang usia-usia lansia atau tua. Lanjut. Pengelompokan dari penyakit corona ini, COVID-19 itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama ini biar sama persepsinya, ODR ya, orang dengan risiko. Orang dengan risiko ini orang sehat Bapak Ibu. Hanya mereka itu baru datang dari daerah yang terdampak. Kalau dulu dari luar negeri, tapi sekarang di daerah yang positif itu menjadi zona merah, zona daerah terdampak. Ya. Kalau dulu Jakarta, beberapa provinsi, Bali dan sebagainya, sekarang sudah di Jawa Timur, termasuk Surabaya, Malang. Jadi Jawa Timur ini ada Surabaya, Malang, Sidoarjo, Kabupaten Malang, kemudian Magetan. Ya, jadi yang beberapa hari sebelumnya ada riwayat bepergian ke 5 daerah itu masuk ODR, ya, masuk ODR. Kemudian yang kedua adalah ODP, orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan ini sesuai gejalanya tadi, demam 38, kemudian batuk pilek, lesu, gitu ya. Hanya tidak ada sesak, itu ODP. Tapi ada riwayat, tetap ada riwayat bepergian. Nah, sekarang riwayat bepergiannya sudah semakin dekat, Surabaya dan Malang. Ya, sudah semakin dekat. Jadi mungkin kita semua beberapa hari yang lalu pernah ke Surabaya, atau bahkan ada beberapa yang bekerja di Sampang itu setiap harinya melaju PP. Ya, jadi dari Surabaya rumahnya, kemudian kerja pagi berangkat datang ke sini. Itu juga jadi pemantauan kami, Bapak Ibu. Ya. Kemudian berikutnya adalah PDP. PDP ini adalah pasien dalam pengawasan. Ini ada sesaknya. Ada sesaknya, kemudian ditunjukkan di dalam radiologinya itu ada infiltrat. Jadi virusnya sudah menyerang paru-paru. Ya, sama dengan kesan penyakit TBC. Kemudian berikutnya adalah confirm. Confirm ini positif Bapak Ibu. Ya, positif. ODR itu kita pantau, ODP juga kita pantau, bisa pulang, ya bisa pulang. Tapi tetap kita pantau selama 14 hari. Tidak hanya pasiennya Bapak Ibu, tapi juga keluarganya. Tapi juga kontak erat beberapa hari sebelumnya dengan si pasien. Kemudian PDP itu harus rawat inap. Untuk yang ringan itu boleh ya tinggal di rumah, tapi harus isolasi mandiri, harus isolasi ketat di rumah masing-masing. Tidak boleh bepergian. Kemudian kalau PDP berat, dia harus di rumah sakit, ya. Misalnya perlu oksigen dan sebagainya. Sampang ini bukan rumah sakit rujukan, jadi kita rujuk ke Bangkalan dan sebagainya. Tapi kemungkinan terjelek kita akan menyiapkan segala sesuatunya di Kabupaten Sampang, termasuk menyiapkan rumah sakit isolasi di luar rumah sakit tempat saya. Lanjut. Ini kasusnya Bapak Ibu di dunia 1,5 juta Bapak Ibu dalam waktu hanya 3 bulan. Jadi kalau misalnya sudah masuk Bapak Ibu, itu kontrolnya sangat sulit, cepat, ya, cepat sekali. 1 ke 10 kelipatan Bapak Ibu, kelipatan, luar biasa, ya, penyebarannya luar biasa. Jadi high speed, ya, penyebarannya tinggi dan kuat, gitu kan, tidak pelan-pelan tapi cepat. Seandainya kelompok tertentu gitu ya, ada 10-2 orang berkumpul, satu saja yang sakit itu akan terpapar dengan virus itu dan cepat menular. Kasus baru itu 10% Bapak Ibu, 46.000, bayangkan kasus baru di dunia.
itu luar biasa. Ya. Kematian pun juga sama, sekitar 4-5%. Ya. 3-4%, 3-4% kematian, luar biasa dalam waktu 3 bulan, Bapak Ibu. Lanjut. Ini penyebarannya, Bapak Ibu, di dunia. Hampir semua sudah kan? Ya, hampir semua. Luar biasa, Bapak Ibu. Lanjut. Ini di Indonesia, ya. Jadi yang positif sudah hampir 1000, Bapak Ibu. Kemudian yang meninggal 58. Ini angkanya sekitar 8,sekian% ya, yang meninggal. Kemudian di Kabupaten Sampang yang berisiko kemarin kita cek, ya kita screening itu sebanyak 1.200. Update ini Bapak Ibu 26 Maret ya jam 7.45. Kemudian ODP kita 43 masih hijau ya, Kabupaten Sampang. Jangan sampai menjadi merah atau hitam ya. Jadi kalau nanti hitam berarti Kabupaten Sampangnya akan menjadi darurat. Sama dengan Jawa Timur. Jawa Timur sudah 51 Bapak Ibu yang confirm ya. Walaupun yang meninggal baru 1 ya, Jawa Timur. Ya. Tapi Jawa Timur sudah merah ya, zona merah karena sudah darurat ya. Sudah darurat. Siap mendukung program pemerintah di daerah dalam rangka penanganan COVID-19 di Sampang. Yang kedua, siap untuk membantu memberikan sosialisasi ataupun pemahaman kepada masyarakat terhadap pencegahan COVID-19. Yang ketiga, siap untuk mengurangi atau membatasi pertemuan yang melibatkan banyak orang, di antaranya mantenan ya, dan sebagainya. Nanti kita perbaiki lagi kalimatnya. Yang keempat adalah sepakat menunda atau memundurkan kegiatan impian yang ada di kawasan Sampang, termasuk di Surabaya dan kegiatan keagamaan lainnya. Saya kira poin-poin penting ini bagi mau kesepakatan, sepakat? Baik, terima kasih. Sebelum kami tutup, barangkali ada hal tambahan, termasuk kemudian kami juga mengharapkan di dalam ini kesepakatan juga untuk ditunda sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Berikutnya adalah meningkatkan doa kewiritan, karena kami himbau meningkatkan doa kewiritan sebagai ikhtiar rohani kita, permohonan kepada Allah. Lalu kemudian pemerintah daerah akan terus berikhtiar maksimal dalam rangka untuk pencegahan COVID-19 sebagaimana ketentuan yang ada. Baik para alim ulama, Bapak Ibu Provinsi yang kami hormati, social distance atau pembatasan pertemuan, meniadakan dan mengurangi perkumpulan adalah suatu kunci dalam rangka untuk penyebaran COVID-19. Sesungguhnya ini bukan sesuatu yang sulit untuk kita lakukan, sesuatu yang mudah. Dengan bagaimana kesadaran kita bersama untuk bisa mencegah COVID-19 di kawasan Sampang ini tersebar bahkan terjangkit. Mudah-mudahan Sampang tetapi amalkan diselamatkan oleh Allah dari COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampang hebat dan bermartabat, penuh semangat.